wabarakatuh. Halo guys. Halo. Jadi hari ini kita mau ngapain? Nah, hari ini kita akan eksperimen mengenai peristiwa penurunan suhu. Benar banget, penurunan suhu kali ini kita akan cobakan pada pembuatan bubur. Nah, jadi kegiatan kali ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah persamaan diferensial. Pasti pada penasaran kan? Nah, ayo kita simak video selanjutnya. Check it out. Deskripsi proyek persamaan diferensial mengenai penerapan persamaan diferensial dalam konteks keseharian terkait pendinginan atau penurunan suhu. Dosen pengampu Bapak Asis Profesor Febrian SPD MSc. Seperti yang sudah ada pada intro, kita dari kelompok 7. Nah, untuk persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai persamaan diferensial memainkan peran penting dalam aplikasi matematika pada bidang teknik, fisika, ekonomi, dan disiplin lainnya. Persamaan diferensial kerap muncul dalam banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya terdapat pada hubungan deterministik yang melibatkan beberapa elemen yang terus-menerus bervariasi, atau dapat dibuat model matematika dengan menggunakan fungsi, dan tingkat perubahan elemen-elemen tersebut dalam ruang dan atau waktu yang dinyatakan sebagai turunan. 1. Bagaimana cara menentukan fungsi persamaan diferensial yang berkaitan dengan peristiwa pendinginan? 2. Bagaimana menentukan besarnya suhu benda pada saat waktu tertentu? Ketiga, bagaimana menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pada saat suhu tertentu? 1. Menentukan fungsi persamaan diferensial yang berkaitan dengan peristiwa pendinginan. 2. Menentukan besarnya suhu benda pada saat waktu tertentu. Ketiga, menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pada saat suhu tertentu. Aplikasi persamaan diferensial dalam peristiwa pendinginan suhu. Pendinginan diasosiasikan dengan penurunan suhu akibat interaksi suhu benda dengan suhu lingkungan sekitar benda, menurut Febrian tahun 2017. Fenomena pendinginan dapat diamati pada sebuah makanan sejenis bubur atau semangkuk sup. Seiring waktu berjalan, lama-kelamaan suhu makanan tersebut akan turun. Proses pendinginan sebenarnya merupakan proses pemindahan energi panas yang terkandung di dalam suatu ruangan. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka energi tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya. Permasalahan. Nah, jadi permasalahannya di sini, Ibu akan menyiapkan sarapan untuk adik.
Untuk mempermudah pekerjaan, maka di sini Ibu akan membuat bubur instan. Dalam petunjuk penyajian itu disampaikan bahwasanya yang digunakan itu suhu air adalah 40 derajat Celcius dengan nantinya suhu bubur itu adalah 35 derajat Celcius. Tetapi di sini karena stok air yang sudah dimasak oleh Ibu itu habis, maka Ibu akan memasak air terlebih dahulu. Nah, di sini ketika sudah masak atau air sudah mendidih dengan derajat 100 derajat Celcius, maka air tersebut dicampurkan dengan bubur dan diperoleh suhu bubur itu menjadi 44 derajat Celcius. Setelah Ibu diamkan bubur 5 menit kemudian, suhu bubur itu dia berubah menjadi 42 derajat Celcius. Maka tentukan rumus fungsi suhu pada saat tertentu, lalu berapa besarnya suhu bubur pada saat 15 menit kemudian, dan kapan suhu bubur itu dia akan berubah menjadi 35 derajat Celcius sehingga bisa Ibu hidangkan. Nah, penyelesaiannya, jadi tadi dari permasalahan di atas ya, kita dapat menggunakan rumus-rumus dari persamaan diferensial. Di antaranya sebagai berikut. Nah, tadi yang pertama, suhu ruangan itu diketahui adalah 30 derajat Celcius, maka nilai A di sini adalah 30. Rumus umum dari pendinginan itu adalah dT per dt. Jadi diferensial dari suhu dengan diferensial dari waktu. Itu sama dengan K T kurang A. Nah, kita substitusikan nilai A yang sudah diketahui yaitu 30. Dan di sini tadi kan diketahui ya pada saat waktunya itu 0, pada saat Ibu sudah mencampurkan air mendidih, itu suhunya adalah 44 derajat Celcius. Nah, ketika Ibu diamkan 5 menit kemudian, suhunya itu adalah 42 derajat Celcius. Nah, jadi dari rumus ini merupakan modifikasi dari rumus di atas, maka kemudian kita integralkan ya, integralkan masing-masing, diperolehlah ln T kurang 30 dikurang dengan KT sama dengan C. Nah, di sini kemudian kita pindahkan masing-masing ruas agar memudahkan pengerjaan, dan kita tambahkan eksponensial di masing-masing ruas. Sehingga diperoleh di sini T kurang 30. Kenapa T kurang 30? Karena E pangkat ln itu merupakan 1. Dan ini sama dengan CE pangkat KT. Maka kemudian ini adalah rumus yang kita peroleh. Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu nilai C. Nilai C itu dapat kita peroleh ketika kita mensubstitusikan T0 dan suhunya itu 44. Jadi ketika kita substitusikan diperolehlah nilai C itu adalah 14. Selanjutnya kita akan mencari nilai K dengan yang diketahui di kedua. Jadi yang diketahui kedua itu adalah saat T-nya itu sama dengan 5, suhunya itu adalah 42 derajat Celcius. Maka kita substitusikan dan kita peroleh eksponensial pangkat K itu sama dengan 6/7 pangkat 1/5. Maka kemudian dari rumus ini, rumus di awal tadi, kita substitusikan C-nya tadi 14, E pangkat K itu 6/7 pangkat 1/5, sehingga diperolehlah rumus fungsi pada saat suhu tertentu adalah T sama dengan 14 dikali 6/7 pangkat 1/5 T ditambah 30. Kemudian suhu bubur pada saat T-nya itu 15 menit. Nah, tadi sudah kita peroleh rumus fungsi suhu pada saat tertentu, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai dari T15. Hingga kita substitusikan di sini T-nya kita ganti dengan 15 dan diperoleh T-nya itu adalah 38,81633 atau T itu mendekati dengan 39 derajat Celcius. Maka ketika bubur itu didiamkan selama 15 menit, suhu terakhirnya adalah 39 derajat Celcius. Nah, di sini saat berapa sih T atau waktu itu saat suhunya yang ingin diketahui adalah 35 derajat Celcius. Nah, sama di sini kita tinggal substitusikan nilai dari yang diketahui. Jadi sini yang diketahui adalah suhunya, maka kita substitusikan sehingga diperoleh nilai akhirnya itu adalah 33,39653
atau waktunya itu mendekati 33 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan agar suhu bubur mencapai 35 derajat Celcius adalah 33 menit, dan saat suhu ini bubur siap untuk dihidangkan. Dalam melakukan eksperimen, bubur instan setelah dicampur dengan air mendidih 100 derajat Celcius memiliki suhu 44 derajat Celcius. Dalam waktu 5 menit diperoleh penurunan suhu menjadi 42 derajat Celcius. Dalam waktu 15 menit menjadi 39 derajat Celcius, dan untuk mencapai suhu 35 derajat Celcius diperlukan waktu 33 menit. Dari hasil eksperimen yang dilakukan, manfaat yang kami dapatkan diantaranya adalah dapat memecahkan kasus keseharian mengenai konsep perubahan suhu atau hukum pendinginan Newton. 2. Dapat mengetahui model matematika yang sesuai dengan konsep pendinginan Newton ke dalam persamaan diferensial. 3. Dapat menentukan besaran suhu pada saat waktu tertentu dan sebaliknya dengan menggunakan konsep persamaan diferensial.